Oke, baik. Kita mulai aja ya, Kak Fani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Fani ini alumni LC angkatan berapa, Kak? LC 1, LC Wah, angkatan pertama. LC Awal angkatan mula LC. pertama. Luar biasa, berarti sekarang LC 8, terus Kak Fani LC 1 udah berapa berarti? 7 tahun Generasinya yang lalu. 7 tahun yang lalu ya. 2013 lah. Iya, 2013. Pas mau masuk. Berarti senior banget ya di LC. Paling awal. Oke. Kak Fani nih kita bincang santai aja ya di sini. Kita mau mengkorek banyak mungkin ya dari pengalaman Kak Fani selama di LC, kemudian pengalaman Kak Fani setelah lulus dari LC, kemudian setelah dari LC itu Kak Fani berdaya di masyarakatnya seperti apa sih ketika di masyarakat kayak gitu. Mungkin nanti kita akan mendapatkan ilmu yang daging-daging semua nih kayaknya dari Kak Fani ya, luar biasa. Mungkin Kak Fani bisa ceritain nggak awal mula sebelum Kak Fani mengetahui adanya LC itu seperti apa sih dulu keadaan Kak Fani? Mungkin sebelum masuk universitas kali ya. Kondisinya Kak Fani pada saat itu seperti apa? Oh ya, cerita aja ya. Jadi dulu Iya, pas cerita aja. lagi mau kuliah kan, zaman-zamannya pengen kuliah di negeri gitu kan. Mungkin teman-teman ngerasain zaman-zamannya pengen kuliah di negeri dan masuk negeri itu bukan hal yang mudah kan ya. Susah kayak gitu, butuh perjuangan, butuh belajar banyak gitu kan. Apalagi kondisinya dulu aku tuh sekolah di swasta, yang swastanya nggak terlalu bagus lah, biasa aja gitu ya. Terhitung biasa saja, sehingga untuk sekolah aku yang masuk jalur undangan ya, SNMPTN saat itu tuh jarang. Sehingga effort-nya kayak harus lebih gitu loh, gitu. Nyari gimana caranya biar masuk negeri, karena jadi hal yang luar biasa di sekolah aku ketika ada siswa yang masuk negeri. Nah, aku cari-cari sana sini. Ya alhamdulillah bisa ketemu salah satu dari panitianya. Saat itu ada Teh Wadifa juga sih, udah ada. Ada Teh Wadifa, ada Kang Yandi, udah ada. Saat itu tapi mereka belum menikah ya. Nah, salah satu jalannya lewat sana gitu, bisa ikutan LC, dan di sana ya alhamdulillah bisa terfasilitasi gitu sih intinya. Ya, berarti sebelumnya memang sudah kenal sama Tuh Hadif sama Kang Yendi, terus juga ada informasi mengenai LC mungkin ya, seperti itu ya. Kalau perjuangannya Kak Fani sendiri tuh sebelum masuk kuliah tuh kayak gimana sih, Kak? Apakah ada hal yang mungkin mendrama-drama atau seperti apa mungkin? Karena tadi yang seperti Kak Fani katakan gitu ya, bahwa sekolah Kak Fani itu swasta dan swasta yang belum cukup terkenal juga seperti itu. Karena kan kalau zaman saya dan Kak Fani kita sejaman ya, Kak ya. Betul. Zaman kita kan sekolah tuh masih kayak terbagi sekolah favorit dan non favorit, terus kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Gimana sih perjuangannya, Kak? Ya gitu, karena memang sekolah tuh bukan sekolah favorit, sehingga kan harus nyari bimbel sana-sini gitu ya, ikutan LC juga. Ya nggak mudah sih masuk negeri, walaupun sudah masuk LC sebenarnya ya. Karena di sana juga ujung-ujungnya kan gimana caranya, walaupun fasilitas sudah ada, tapi kita bisa menggunakan fasilitas itu sebaik mungkin gitu. Ya kalau masuk negerinya berapa kali kayak gagal banyak banget ya, aku juga. Boleh diceritain tuh, Kak, gimana merasakan kegagalan berapa kali, ditolak beberapa universitas mungkin? Banyak. Waduh. Banyak ya. Dulu tuh pernah masuk
Pertama itu karena SNMPTN-nya nggak lolos ya, karena tadi Mhm. sekolahnya bukan sekolah yang favorit, Mmm. SNMPTN nggak lolos. Tapi di situ biasa aja sih, udah kayak, ya udah sih gitu, memang nggak mungkin juga lolos. Terus daftar, SBM, Mmm. kan, SBM, ternyata di SBM juga, ya belum Allah takdirkan untuk lulus, gitu Mhm. kan. Dulu pas zamannya SBM tuh, aku pilih 3 kan, pertama ITB, kedua Unpad, ketiga UPI, tapi nggak lolos juga tiga-tiganya ini, Aduh. gitu. Kebayang kan rasanya udah berjuang sebulan kayak gitu di Mhm. LC, bukan sebulan, lebih bahkan ya, sebulannya lebih, tapi ya masih nggak lolos gitu. Gimana sakitnya tuh yang kayak, "Ya Allah, udah belajar sebulan, nginep, jauh dari orang tua," gitu, tiba-tiba sekarang dapet pengumuman nggak lolos, ya itu sedihnya luar biasa. Jadi salah satu, apa ya, kesedihan yang mendalam itu nggak lolos SBM sih, heeh. Mhm mhm. Kemudian kan, ikut UM juga banyak, dari mulai UM-nya Unpad, tapi UM Unpad yang D3 itu, terus UIN, terus ITB yang D3 juga, gitu. Yang lolos cuma UIN aja saat itu. Tapi terakhir tuh, ikut UM UPI, Mhm. dan alhamdulillah lolosnya di sana, lewat UM UPI. Ya, udah memang jalannya harus UM mungkin ya? Mmm. Harus UM. Tapi luar biasa ya, itu pengalaman Kak Fani ditolak beberapa universitas, bukan ditolak mungkin ya, memang jalannya belum belum di situ mungkin ya? Heeh, jalannya belum di situ, Kayak gitu. gitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau, itu jadi, apa ya, menimbulkan daya juang sendiri sih kalau kata aku pribadi ya. Karena dengan kita banyak ditolak tuh kita tahu, oh kemampuan saya memang belum sampai sana, dan yang terpenting, itu mengajarkan kita daya juang yang tinggi gitu. Gimana caranya menghadapi kegagalan itu, ya nggak terus di bawah, tapi terus aja maju, gitu kan. Beberapa kali gagal, ikut UM lagi gitu ya, kalau misalnya ya alhamdulillah kan dulu difasilitasi sama LC, UM tuh dibayarin juga kan. Mhm. Dibayarin gitu, gagal, daftar lagi, gagal, daftar lagi, gagal, daftar lagi, gitu kan. Kebayang tuh nggak, daftar lagi, Masya gagal Allah. lagi, daftar. Kayak, ya ampun kalau aku ya kayaknya udah lelah banget itu Kak. Tapi luar biasa gitu ya Kak Fani, perjuangannya ini. Kalau Kak Fani sekarang aktivitasnya, apa aja Kak? Kalau sekarang aktivitasnya ngajar aja sih, ngajar sama ngurus yayasan. Ngajar di Di mana tuh Kak? Heeh, sama di Yayasan Lingkar Quran Center di Lir Karawang. lir Lingkar Quran Center. Ngajar Yes. ini berarti, tahfiz? Heeh, ngajar Oh, tahsin tahfidz. Masya Allah. Boleh diceritain nggak Kak itu gimana, di Lingkar Quran Center itu? Eee, Gimana ya, karena punya kecintaan dan apa ya, dari dulu minatnya tinggi sih sama Al-Quran ya, dari zaman sebelum masuk kuliah juga kan seneng kayak gitu gabung-gabung komunitas Quran, terus ikut-ikutan kayak les tahsin, les tahfidz di beberapa lembaga juga. Hmm, Jadi sekarang juga alhamdulillah punya pasangan juga sama ya, Masya kecintaan Allah. terhadap Qurannya tinggi. Sehingga ya gimana caranya supaya kita itu terjaga ya, maksudnya kalau nyari ke yang lain kan juga, kadang ada kendala. Nah, gimana caranya ini sih lebih kepada gimana caranya bisa membuat diri sendiri tuh terus ada dalam lingkungan yang, Mhm. kondusif gitu, lingkungan Al-Quran, makanya dibikin Lingkar Quran Center, gitu Ah, aja sih. berarti, Kak Fani ini pengajar sekaligus pengurus sekaligus pendiri juga? Iya, betul. Oh, Masya Allah luar biasa. Adanya tahun berapa nih Kak? Baru sih 2019 apa ya? Ya 2019, akta Masya yayasan Allah, 2019. luar biasa nih. Setahunan berjalan. Kak Fani ya, luar biasa. 7 tahun lalu, baru lulus SMA, 7 tahun kemudian sudah mendirikan yayasan, ya luar biasa sekali gitu ya Kak Fani. Masya Allah, aku jadi, aduh. Aduh. Nah, Kak Fani boleh tahu nggak sih, Kak Fani kan berarti tadi masuknya di UPI ya? Mhm. Nah, jurusan Jurusannya biologi murni. biologi, oke, Heeh. biologi murni. Nah, kalau selama
kuliah itu Kak, capaian-capaian yang pernah diraih oleh Kak Fani itu apa saja sih Kak? Saya dengar sih Kak Fani mahasiswa berprestasi di biologi. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak, gimana Oh bisa iya. jadi mahasiswa berprestasi biologi? Iya, dulu jadi alhamdulillah ya Allah takdirkan 2 kali sih waktu itu 2 tahun berturut-turut. Hmm. Dua Yang tahun. pertama tuh yang pertama tuh sejurusan, yang kedua masuk fakultas juga. Hmm. Saat itu tuh ya, apa ya, kalau dibilang ini mah off the record aja ya. Maksudnya, buat adik-adik nanti, kadang, IP itu, indeks prestasi itu nggak menentukan dia jadi mahasiswa berprestasi atau bukan. Jadi, asalkan IP-nya memenuhi syarat untuk jadi mahasiswa berprestasi dan itu pun sebenarnya nggak di atas 3,5, ya nggak harus 3,5. Yang jelas yang jadi penilaian tuh kayak gimana caranya menghasilkan atau mengikuti banyak sekali aktivitas justru di luar ruang kuliah. Wah. Di luar ruang kuliah, kayak misalnya ikutan student exchange, terus atau seminar-seminar gitu, keorganisasian. Terus yang paling gede nilainya tentang kepenulisan ilmiah gitu, bikin riset, terus ngikutin bikin proceeding dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kita melakukan kegiatan ekstra di luar ruang kuliah yang itu tuh kegiatannya berbau-bau ilmiah, akademis, sosial juga gitu. Nah, itu akan menunjang insya Allah. Wah, luar biasa banget berarti. Untuk jadi mahasiswa berprestasi ini bukan hanya dilihat dari IPK ya, IP ya tadi ya, tapi Bukan dari IP. dari aktivitas keilmiahan kita. Berarti nih Kak Fani sudah sering ini ya, mengikuti apa namanya, penelitian, terus membuat jurnal-jurnal ilmiah, terus sering banget ikut seminar, begitu-begitu dong Iya. Kak? Ya, alhamdulillah. Ini Wah. cerita aja juga ya. Jadi sebenarnya ya di balik pernah jadi mahasiswa berprestasi dulu, aku tuh semester 1, kalau teman-teman tuh semester 1 IP-nya 3 lebih, bahkan 3,5 lebih. Kalau aku tuh justru di bawah 3, nyampe 2,78 IPK pertama. Jadi tapi ya itu karena ya alhamdulillah di FC itu diajarin daya juang, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting berjuang ya, akhirnya IP-nya naik gitu. Jadi nanti kalau misalnya yang masuk kuliah jangan terlalu rewas ya kalau IP-nya kecil gitu. Masih ada 8 semester ke depan bisa diperbaiki. Kak, boleh diceritain nggak tadi untuk menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi atau terpilih menjadi mahasiswa berprestasi itu kan tadi tahapannya kayak membuat proceeding, terus juga melakukan penelitian atau jurnal ilmiah. Selain itu ada lagi nggak sih Kak indikatornya kita bisa terpilih sebagai mahasiswa berprestasi itu? Jadi kalau secara teknis tuh ada ya juknisnya. Itu bisa nanti teman-teman download juga. Di-download ada ya. Itu lengkap banget. Apa aja yang dibutuhkan untuk jadi seorang mahasiswa berprestasi. Pada intinya sih memang yang pertama dinilai itu tadi keaktifan dalam berorganisasi, kemudian jumlah penelitian yang diterbitkan ada, kemudian pertukaran pelajar juga ada, kemampuan berbahasa Inggris itu penting gitu Kak. Wah, luar Pada biasa. intinya itu sih. IP itu hanya sebagian kecil. Jadi ada persentasenya, IP itu berapa persen menunjangnya, kemudian kemampuan berbahasa Inggris berapa persen, kemudian kegiatan ekstra keluar negeri misalnya, itu akan menunjang banget. Jadi kalau misalnya mau jadi mahasiswa berprestasi, usahakan tuh benar-benar kayak kegiatan yang membuat kita keluar negeri atau keluar kota. Nah, itu akan gede banget poinnya. Kayak gitu. Oke. Luar biasa berarti aktivitas akademiknya Kak Fani itu cukup padat gitu ya. Nah, kemudian Kak Fani ini kalau nggak salah aktif juga dalam berorganisasi. Salah duanya, salah satunya BEM seluruh universitas gitu ya, BEM universitas dan juga di himpunan mahasiswa mungkin ya. Nah,
itu gimana sih Kak? Berarti kan harus ada effort lebih nih yang kita keluarkan, terutamanya waktu dan juga tenaga kita. Gitu. Gimana sih kita cara mengaturnya nih? Ini akademik, kemudian juga organisasi, oke gitu. Apa ya? Melakukan semua pada porsi dan waktu yang tepat aja, gitu. Intinya ketika di kelas tuh ya ngerjain tugas, ketika di tempat organisasi ngerjain organisasi, gitu. Jangan kebiasaan, kalau saya sih selalu menghindari kayak kebiasaan mengerjakan tugas di tempat organisasi atau mengerjakan organisasi di ruang kuliah gitu. Nah, kalau bisa itu dihindari betul-betul. Jadi kita memang memanage waktu, pada intinya ya untuk meraih kesuksesan itu memanage waktu dan disiplin, dan pada intinya mengurangi apa ya istilahnya, kenikmatan yang sia-sia gitu. Jadi intinya gimana caranya kita kalau mau jadi orang yang sukses, pada intinya mengurangi kenikmatan gitu. Tidurnya kurang gitu kan, nanti jalan-jalannya kurang, terus makan sama yang enaknya mungkin bisa jadi kurang juga. Jadi banyak sih hal-hal yang akhirnya berkurang. Dulu tuh sering kayak di kelas tuh ngantuk bawahnya, bahkan ya tidur terus ya gitu, udah ngantuk banget gitu, udah ngantuk banget. Karena apa ya, karena tadi malam dipakai ngerjain tugas sampai jam 2 malam gitu. Itu sering dan hampir tiap hari kayak gitu. Baru beres ngerjain organisasi misalnya jam 10 malam, tidur, jam 2 tuh ngerjain tugas, mau nggak mau tuh ngerjain tugas tuh jam 2 malam gitu. Karena kalau nggak ngerjain tugas jam 2 malam ya nggak akan dikerjain gitu. Itu sih lebih kepada gimana caranya kita mau mengurangi kenikmatan yang ada gitu. Nah, intinya mah kan sekarang misalnya teman-teman yang tidak ikut berorganisasi pun bisa jadi dia tetap sibuk. Mungkin sibuknya sibuk jalan-jalan, sibuk makan gitu ya, sibuk tidur juga ya, tidur juga sibuk gitu. Jadi ya sekarang kita lihat prioritas kita untuk apa, untuk meraih kesuksesan atau untuk menikmati kenikmatan sesaat gitu. Luar biasa banget nih Kak Fani, membagi waktunya, berarti kita juga harus ada yang dikorbankan ya, tadi salah satunya adalah Betul. waktu istirahat kita mungkin ya, jadi kita bisa membagi waktu kita mana untuk akademik, mana juga untuk organisasi gitu, luar biasa. Kak Fani, too much information mungkin Kak Fani di BEM sebagai apa Kak? Dulu di BEM itu yang paling tinggi ya 2 kali tuh Menteri Pendidikan terus Menteri Keuangan. Wah, ini pejabat tinggi semuanya nih, dua-duanya. 2 kali menjadi pejabat tinggi, berarti kesibukannya juga bukan kesibukan yang ecek-ecek gitu ya, tapi kesibukan yang, wah, menjalin relasi juga dengan BEM luar universitas mungkin ya? Ya. Luar biasa. Nah, Kak Fani, kan aktivitas Kak Fani ini hari ini itu di Lingkar Quran Center nih, mendirikan yayasan juga. Di mana Kak yayasannya? Sekarang pusatnya di Karawang, Kak. Di Karawang. Mm-mm. Nah, Kak Fani ini kan ketika kita mendirikan yayasan nih Kak ya, bukan suatu hal yang mudah gitu, terutamanya dalam penerimaan di masyarakat gitu. Mm-mm. Nah, kalau Kak Fani sendiri mensiasati itu seperti apa sih Kak? Kalau penerimaan di masyarakat ya memang namanya membuat lembaga terus kita benar-benar terjun ke masyarakat itu pasti banyak tantangan juga ya. Nggak sedikit, kita selama setahun pun banyak sekali banyak sekali cobaan gitu ya. Tapi ya kalau kita sendiri sih lebih kepada, kalau untuk masyarakat kita benar-benar selektif dalam memberikan program. Ya, sengaja kita benar-benar selektif dalam memberikan program. Contoh misalnya kalau kira-kira program ini untuk masyarakat, maka kita nggak akan bebankan pembiayaan yang besar. Itu salah satu strategi kita sih. Gitu ya, kalau itu. Supaya penerimaan di masyarakatnya juga lebih terbuka. Kemudian kita kalau ada apa-apa tuh lebih cenderung memberikan langsung ke masyarakat. Maksudnya memprioritaskan masyarakat dalam hal pemberian bantuan. Misalnya ada donatur ngasih
daging kurban misal. Ya. Maka yang akan kita prioritaskan pertama adalah orang-orang terdekat kita gitu di masyarakat, bukan orang lain yang jauh. Ya walaupun orang lain butuh, tapi kita akan lebih prioritaskan orang di sekitar kita agar penerimaan dari masyarakat sekitar kita juga lebih leluasa dan lebih terbuka gitu sih. Yang jelas sih sekarang kayaknya yang sulit adalah ini Kak, justru penerimaan masyarakat masyarakat internet, netizen ya. Netizen. Iya, Gimana tuh, justru Kak? godaannya lebih susah di Hmm. netizen sih. Karena kan misalnya kita bikin program yang berbayar, kok berbayar, dibikin program yang murah, merekanya hanya coba-coba gitu ya, komen gak enak segala macam, itu benar-benar ya terjadi gitu. Kalau kita lihat artis itu dapat bulian, Hmm. ternyata bukan hanya artis yang dapat bulian ya, kita juga sebagai lembaga Quran juga dibully ternyata ada Waduh. gitu. Jadi ada celah-celahnya untuk mereka memberikan komentar yang negatif gitu. Wah. Tapi memang mungkin karena saat ini eranya digital mungkin ya. Jadi bukan hanya apa masyarakat secara nyata tapi juga secara virtual mungkin ya. Jadi Betul masyarakat. berarti Yayasan Lingkar Quran ini juga merangkul masyarakat sekitar dan juga memang masyarakat secara luas begitu, Kak? Iya, betul sekali. Kemudian apa sih yang melatar belakangi nih ya Kak Fani mendirikan Yayasan Lingkar Quran Center ini? Kalau tadi kan Kak Fani bilang ya kalau misalnya kecintaan Kak Fani terhadap Al-Quran itu luar biasa gitu. Kan bisa misalnya ya ketika kita cinta Al-Quran ya sudah kita masuk suatu yayasan aja gitu, nggak usah mendirikan yayasan karena ya ampun diriin yayasan tuh ya bukan hal yang mudah gitu. Apa sih yang melatar belakangi Kak Fani? Ya udah saya mendirikan yayasan aja gitu. Oh iya. Karena terpatri di otak itu ya gini kata-katanya. Kalau kita tidak punya cita-cita, maka kita akan jadi budak orang lain ya untuk mewujudkan cita-citanya gitu. Kalau kita nggak punya cita-cita sendiri, maka kita akan jadi budak orang lain untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi kalau misalnya karena saya tuh nggak mau jadi budak ya, aku sama suami tuh kayak lebih baik jadi kepala ikan teri dibanding jadi buntut ikan paus. Walaupun kita kecil, tapi kita itu kepala gitu. Kita bisa membentuk dan kita bisa mengarahkan apapun yang ingin kita tuju gitu. Kemanapun kita mau, dan kita kepala gitu. Walaupun hanya ikan teri, kita jadi kepala gitu. Kemanapun yang kita mau kita wujudkan. Dibanding kita jadi badannya ikan paus atau ikan hiu gitu kan. Walaupun kita badan, tapi kita ngikut gitu. Artinya memang Lingkar Quran Center ini hadir sebagai bentuk cita-cita kita ya untuk untuk masyarakat agar lebih tertanam kecintaan terhadap Al-Quran. Juga kalau kata kami sih ya, aku sama suami lebih kepada kita juga saling membantu para ustadzah yang hebat-hebat di luar sana yang mungkin belum sampai menjangkau masyarakat kecil. Maka kita coba langsung turun ke masyarakat kecil untuk membantu mereka juga, sama-sama membantu membumikan Al-Quran. Gitu sih, Kak. Wah, Masya Allah nih niatnya sangat luar biasa sekali ya membantu membumikan Al-Quran gitu ya. Wah, Masya Allah. Kemudian nih Kak, Kak Fani kan alumni LC angkatan pertama ya, yang senior banget ya dia di LC gitu ya. Peran LC ini dalam keberhasilan Kak Fani ini ada nggak sih Kak dari LC ini yang sampai hari ini Kak Fani berhasil mendirikan yayasan dari LC ini, apa sih Kak, ada sesuatu nggak sih yang dibawa dan memang terpatri di diri Kak Fani gitu dari LC? LC ini membentuk karakter sih. Jadi saat kita itu terombang-ambing karakternya, belum punya karakter baku, sebenarnya diri kita seperti apa, maka dulu ketika masuk LC itu ngerasain bener pembentukan karakter diri gitu. Di saat diri ini terombang-ambing kan ya antara anak SMA gitu ya, anak remaja menuju dewasa, terombang-ambing karakternya. LC ini membentuk kita salah satunya dengan membentuk daya juang ya seperti tadi dikatakan daya juang yang tinggi. Terus lebih kepada sikap tidak mau menyerahnya itu.
Gitu. Jadi di LC itu benar-benar diajarkan bagaimana caranya bercita-cita yang betul, bagaimana caranya menjadi orang yang sukses, bagaimana caranya banyak sekali hal positif yang diberikan di LC. Lebih kepada pembentukan mindset dan karakter sih, gitu. Karena dulu memang terasa banget ya, sering dimotivasi gitu, sering dimotivasi sama Teh Wadifa, sama Kang Yandi gitu kan. Dulu ada TFI juga. Motivasi langsung dari mereka yang sudah merasakan jenjang kuliah, terus kepada kita yang saat itu remaja tanggung itu gitu kan, ngasih motivasi yang luar biasa lah. Itu mungkin nggak akan bisa didapatkan di tempat-tempat lain, karena memang di LC ini dibentuk karakter bagaimana kita menjadi orang yang tadi daya juangnya tinggi gitu. Wah, Terus mungkin ya luar biasa ya berarti LC apa ya, peran LC dalam kehidupan Kavani sampai saat ini sehingga wah bisa berjuang sampai titik ini gitu ya, luar biasa. Nah, kalau ada nggak sih hal yang berkesan dari keikutsertaan Kavani di LC yang paling yang berkesan banget? berkesan Ya. paling ya banyak sih. Cuman karena 7 tahun yang lalu ya sudah menghilang satu-satu gitu. Tapi rasanya LC itu apa ya? Kenangannya banyak banget deh. Seru yang kayak jalan-jalan tur universitas gitu kan. Itu masih di otak tuh masih ada gitu kayak dulu tuh tempat-tempat mana aja yang dituju kayak gitu. Berfoto dengan siapa aja. Terus kita main games apa aja di sana. Gitu tuh masih ada di otak gitu yang kayak ya Allah kangen banget. Makanya kalau sekarang ngobrol sama teman-teman LC itu kayak masih ya Allah kangen. Pokoknya kangen banget. Karena memang ya unforgettable banget lah, nggak bisa dilupain. Jadi yang paling berkesan apa ya? Semuanya berkesan. Dari mulai masuk pertama kali berkesan sampai dengan semua orang telah menemukan universitasnya masing-masing itu, Masya Allah, bener lah ini mah berkesan banget. Semuanya Kak, tidak bisa disebutkan satu-satu. Semuanya ya berkesan luar biasa. Makanya sini main-main Kak ke asrama LC yang sekarang. Gimana sekarang? Sekarang di Bojongkoneng asramanya. Karena kan memang keadaan saat ini gitu ya yang mengharuskan LC-nya dilaksanakan secara daring sehingga yang ngecamp ya cuma pembina aja kayak gitu. Ya, Kavaninya nge-like. Oke, Kavaninya nge-like hadirin. Halo Kavani. Ya, baik. Kavaninya nge-like. Oke. Nah, tadi teman-teman luar biasa banget ya pengalaman Kavani. Wah, Kavaninya keluar. Pengalaman Kavani selama sebelum LC, kemudian juga saat di LC dan setelah di LC. Hari ini Kavani sudah luar biasa gitu ya, mempunyai yayasan sendiri, yayasan yang memang dibangun oleh beliau dan juga beserta suaminya gitu ya. Itu sangat luar biasa sih, tidak ada kata yang lebih luar biasa dibandingkan daripada luar biasa ini gitu ya. Dan memang sangat inspiratif sekali gitu ya ketika kita tadi ya berasal dari mungkin ya tadi sekolah ya, kalau Kavani sekolah yang memang bukan sekolah negeri, kemudian juga sekolah yang swasta dan memang kalau pada saat itu ya, pada zaman itu yang belum ada zonasi gitu ya, kadang sekolah yang memang kurang terkenal itu agak dikesampingkan seperti itu. Sehingga memang ketika kita ingin masuk universitas yang negeri, kemudian juga bergengsi, itu butuh effort yang luar biasa untuk masuk ke dalamnya seperti itu. Dan tadi Kavani alhamdulillah dipertemukan dengan pembina LC gitu ya, Teh Wadifa dan juga Kang Yandi, sehingga bisa berjuang di LC, kemudian juga berjuang untuk mewujudkan cita-cita Kavani gitu. Tadi menarik gitu ya, ketika kita tidak punya
cita-cita sendiri, maka kita akan turut mewujudkan cita-cita orang lain gitu. Nah itu sih yang merasa gimana ya? Mungkin menohok saya sendiri gitu ya, ketika kita tidak memiliki cita-cita, ya kita akan menjadi pewujud cita-cita orang lain gitu. Maka ya mari gitu sama-sama kita punya cita-cita gitu ya, dan kita juga harus mewujudkan cita-cita itu. Sebagaimana ketika kita kecil mungkin ya kita suka ditanya, apa cita-citanya? Saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini. Itu butuh perjuangan gitu ya untuk mewujudkan cita-cita yang sudah kita tanamkan sejak kecil kayak gitu. Sebagaimana tadi pengalamannya Kak Fani yang keren banget gitu ya dalam mewujudkan cita-citanya dan merealisasikan cintanya terhadap Al-Quran dan juga bisa berkontribusi untuk masyarakat seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian ya bincang kita siang hari ini, karena Kak Fani juga sudah keluar Zoom. Saya akan end meeting saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.